Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan tentang hubungan antara ilmu dhahir dan ilmu batin. Ilmu dhahir itu hanya menghukumi dhahirnya. Jadi pondok, keamanan, negara, undang-undang, hakim, atau juru-juru hukum itu semuanya hanya menghukumi dhahir. Sak cerdas-cerdasnya orang itu akan membayangkan apa yang dia dengar. Ada santri moro-moro bawa surat izin. Kenapa kok bawa izin mau pulang? Sakit saya. Padahal enggak. Itu tetap ya itu yang dihukumi. Jadi bohong itu merusak fikih, itu bohong itu. Bohong itu merusak fikih. Kenapa? Habis semuanya. Persidangan kelas negara, persidangan kelas nasional, hancurnya ya karena bohong. Apalagi sudah terdidik, apalagi orangnya berani betul, diacak dengan pertanyaan berkali-kali, dia tetap bohong. Bilang tidak terus, tidak tahu. Padahal pelakunya dia. Lagi apa kan? Jadi rusak fikih, undang-undang itu rusak semuanya dengan bohong. Makanya sangat berat sekali ancaman bagi pembohong itu. Tapi ada bohong yang baik. Bohong yang baik apa? Ada orang baik-baik mau dibunuh sama orang dolim, lari kabur bersembunyi di rumahmu. Orangnya nyari, Bambang di sini ya, Bambang. Masa kamu akan jujur? Bambang itu baik. Yang ngejar Bambang orang dolim. Bambang di sini, yo Tio. Nggih nih kok malah ya. Itu malah jujur yang tidak benar itu. Wajib bohong. Tidak tahu saya. Dari tadi tidak ada siapa-siapa itu. Atau kalau bisa ya dikhela. Saya tidak lihat. Tidak lihat sekarang maksudnya. Atau ada suami menyenangkan istri. Itu biar istri senang, gombal ya tidak apa-apa. Gombal. Dia ojo gampang jadi pembohong. Sulit, hancur negara itu gara-gara pembohong. Agama rusak tatanannya ya gara-gara pembohong. Pokoknya tidak menghukumi masalahnya. Yang penting kita takwa kepada Allah. Kalau sudah orientasinya takwa, semuanya karena Allah. Di antara takut dan berharap, di antara takut dan berharap. Orang kalau sudah mainnya itu main takwa di atas cinta. Kalau sudah main takwa itu di atas cinta. Bagaimana seorang bawahan kepada atasan, seorang pembantu kepada majikan, seorang pekerja kepada bosnya. Itu saja sudah mulai ada sambung. Gimana teman? Sampai sekarang coba mari kita deteksi apakah kita sudah cinta kepada Allah? Bohong kalau cinta. Apakah kita itu sudah baik kepada Allah? Itu saja kayak aman. Seorang pegawai kepada juraganya begitu tunduk, begitu takdim, begitu manut, lebih di atas seorang anak kepada bapaknya, anak kepada ibunya. Ditambahi rasa seakan kasihan, ditambahi rasa cinta. Seorang ayah kepada anaknya sampai ditambahi rasa berani berkorban. Iya berayo. Seorang ibu kepada anaknya di samping mesakne sudah ada perasaan berkorban. Seorang guru kepada muridnya, seorang murid kepada guru,
seorang guru kepada muridnya sampai ditambahi perasaan tanggung jawab. Lah, ini masih hubungan sosial manusia. Imbal baliknya untung rugi. Berarti kita kepada Allah gimana? Masih sudah sepertikah seorang pembantu dengan majikannya? Ternyata kalah. Pembantu gimana kalau dipanggil majikannya? Woi, enggak juragan. Kita kepada Allah santai-santai. Aduh. Santai. Bagaimana seorang anak kepada orang tua? Nggih, Pak. Sudah baik. Seorang prajurit kepada atasannya, siap. Di atas ke bawah, bagaimana? Sudah berani berkorbankah kita kepada Allah? Sudah berani bermalam-malam untuk mendoa, untuk bersama Allah? Ternyata zong, kita masih belum punya takwa kepada Gusti Allah. Padahal kalau kita sudah berani takwa kepada Allah, di antara cinta dan berharap dan takut, selalu tidak ingin pisah, selalu ingin bersamanya, selalu ingin menyenangkannya, selalu ingin bersamanya, maka yaj'allahu makhraja, akan diberikan kepadanya jalan keluar dari semua urusannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kepingin kau dapatkan selalu jalan keluar dari solusi dan solusi. Ketika kau kepingin mendapatkan rezeki dari jalan itu, cukup lebihkan cintamu kepada Allah melebihi cinta seorang pembantu kepada majikan, cinta seorang anak kepada orang tua, rela berkorban seorang ibu kepada anak, rela bermalam-malam seorang guru kepadamu murid. Insyaallah. Bang, kadang diceluk ora teko-teko, diceluk ya kadang gak teko. Aduh. Gimana kita ini? Wes. Jadi semua wirai tingkatan kemarin ada wirainya orang baik. Apa wirai orang baik? Jauh dari dosa-dosa, dohirnya tidak melakukan dosa. Ada wirainya orang soleh. Apa wirainya orang soleh? Wirainya orang soleh itu berhati-hati sampai ada ikhtiyat, ini haram apa enggak, tidak dohirnya saja, masih diteliti, haram apa enggak, haram. Ada wirainya orang takwa. Apa wirainya orang takwa? Berani meninggalkan halal apabila halal tadi menyebabkan haram. Apabila halal tadi menyebabkan haram. Melakukan omong-omongan, tapi kalau omong-omongan tadi sampai jadikan gak salat krono kengantukan, dia lebih baik tidak omong-omongan. Apabila dari ngomong-omongan tadi dia menjadikan menggunjing rasan-rasan orang, dia tidak omong-omongan. Apabila dari omong-omongan terjadi omong-omongan jelek, dia tidak omong. Meninggalkan halal, khawatir apabila halal tadi ada yang menyebabkan haram. Ada wirainya wali. Apa wirainya wali? Tuhu, tidak berpikir, tidak bergerak, tidak beraktivitas kecuali mandeng Allah terus. Semuanya Allah. Lah itu semua diterangkan di sini. Fadid darajat kulluha kharijatun an-nadharil faqih ila darajatal ula wa huwa wara'us syuhud wal qudat. Seluruh derajat kemarin itu tidak ada dalam pembahasan fikih kecuali yang pertama, yakni untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang qadhi, untuk menjadi seorang mufti, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, yakni tidak senang melakukan dosa lahiriahnya. Wa kullu dzalika wa ma yuqtihu fil adalah wal qiyam bidzalik la yang fil ism. Oh terus kala Rasulullah SAW iki sing penak. Saiki sampean belajar dadi wong sing atine urip. Belajar jadi orang yang hatinya hidup. Go margo. Wis turu margo lho. Wat. Kesela.
Ini melung-melung ada Malangan tuh. Jadi niku. Kau apabila mau melakukan apa-apa dengarkan ku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwasibah istafti qalbak wa in aftauk wa in aftauk wa in aftauk. Wa enak iki yat. Ngono ya, awakmu wis mulai kudu gawe kiat. Istafti, tanyakanlah pada hatimu. Walaupun ulama fikih, walaupun orang lain berfatwa kepadamu, walaupun ada fatwa kepadamu, walaupun orang banyak berfatwa kepadamu, tanyakan pada hatimu. Berarti lek iki jan kudu urip tenan hatinya, kudu hidup, kudu sering semedi. Ini carane. Mulai dibikin damai, hening, jernih, terus dibikin tidak ada apa-apa, kosong tapi berisi Allah. Beneng, enek sampai sekitar 10 menit, 15 menit kanggo belajaran. Diisi apa terserah. Kalau Allah bisa, tapi diam tok kosong song tapi berisi. Kosong tapi aja kosong pengen ketemu sapa-sapa, malah ketemu jin kamu. Biasa dibikin semuanya dibikin longgar. Kosong, tidak ada. Sampah-sampah hilangkan semua. Aneh-aneh hilang. Nah itu biar hatinya nanti biasa jernih. Kalau hatinya jernih, nanti akan menguat iman. Istafti qalbak, kita akan minta fatwa kepada hati. Apa-apa akan muncul kekuatan, tas. Akan muncul nur, tas. Kita akan terhindar dari kejelekan. Walaupun koyoke baik, tapi kalau hati berkata jelek. Hati-hati itu sering muncul nanti. Apian sing iki. Padha apike, senengan sing iki. Jadi, apakah kita tidak boleh ikhtiar? Ya ikhtiar. Apa kita tidak boleh berusaha? Berusaha. Antara tawakal pasrah dengan ikhtiar gimana? Ikhtiar pun dengan petunjuk nurani, petunjuk hati. Nanti melakukan apa-apa itu enak. Koyok-koyok mesti berhasil, koyok-koyok mesti sukses, koyok-koyok. Jadi apalagi urusan pilihan-pilihan yang sifatnya insidental. Istafti qalbak. Isine ada meneng. Gede-gede kayak Dayat, kayak Ulum, Pandi barang itu seneng. Jajal nang. Kuat 10 menit. Kuatkan sampai 10 menit. Ojo nyeluki barang halus, awakmu sedang kosong lho ya. Sedang kosong, golek nyeluki barang halus, waduh mlebu tambah gak karu-karuan. Ya menang tok kosong. Ada Allah di dalam. Atau mbak isi Allah terus dari Allah tadi dihabiskan atau dialirkan ke seluruh anggota badan, pori-pori, persendian, urat semuanya. Hatinya berbunyi Allah terus. Menawa awakmu duwe pulung, wes, kalau bisa begitu nanti jajal jadi gimana? Insyaallah. Bakal atine tek. Gak kira kena apa-apa, gak kira. Sing penting atine muni Allah. Lalek belayang ya wassalam kan. Aja sampai pengen aneh-aneh. Ini nanti perjalanan spiritualmu masih dalam cara setat pertama itu. Lama-lama ada yang mele ingin mengganggu. Moro enek apa bayangne apa pertama tabrak teras. Koyok enek wali. Alah aku golek ya Allah kok ketemu wali.
ana Sunan Kalijaga, aku golek Allah. Ya lewat mimpi gak apa-apa, tapi dalam perjalanan spiritual diam, aku golek ya Allah kok ketemu Sunan Kalijaga. Apa maneh dalam spiritual golek ya Allah, mencari Allah, lah kok ketemu siapa? Ronggolawe. Aku Ronggolawe. Temenan apa gini? Wis iso ngraga sukma. Wah, nanti kau bisa ngraga sukma rek. Ngraga sukma. Mbah Bambang nyuwun tulung teng griya kula itu panas. Koyoke ada masalah langsung. Dalamnya pundi, di mana rumahnya? Di Lumajang. Langsung ngraga sukma. Tapi ya aja sampean kok ngraga sukmane lah iku sing bahaya. Perjalanan itu nanti wis gak usah sik. Yang penting pinter nahwu sorob, pinter fikih, pinter hafal Quran. Nanti jalannya itu Allah sendiri yang mentakdir. Jadi apa kau nanti sesuai dengan kehendak Allah. Aja milih dewi. Polisi tidak akan bisa melakukan aktivitasnya tentara secara 100%. Tentara juga tidak akan bisa melakukan aktivitasnya polisi secara 100%. Ada jatahnya sendiri. Ada cerita. Makanya Haman gak usah pengen kok siapa-siapa. Temukan dirimu. Paham gak? Temukan dirimu. Jangan merasa kau aku kok jadi Tio barang. Loh, enggak. Tio itu hanya satu yo. Di dunia itu Tio itu hanya satu. Sayangi Tio ini. Di mana kelebihan Tio cari? Bambang ya cok, lapo aku dadi Bambang kok gak dadi sapa ngono. Ndak, Bambang itu nang donya ada berapa? Bambang yang kayak gini. Satu ndil. Eman. Cintai Bambang ini dengan kebaikanmu. Ya Bang ya. Nggih, jadi Bambang bangga saya jadi. Jadi gak mungkin kau akan aku kok gak ganteng kayak Tio tuh ya jadi apa kok jadi Bambang kok aku jadi Tio. Enggak, jadikan Tio ini manfaat, temukan Tio ini menjadi kebaikan. Kau tidak akan bisa menjadi Tio tidak bisa menjadi Bambang. Ada cerita seorang teman dulu koncoan lumban, bahasanya lumban itu ya mandi di kali bareng-bareng, mandi di sungai, dulin bareng, ngarit bareng. Yang satu jagung-jagongan, kau kalau bisa jadi apa? Saya ingin jadi polisi. Kamu? Saya ingin jadi tentara. Lama, terus akhirnya pisah, nggak ketemu. Pas ada piket bersama antara polisi dan tentara. Ternyata apa? Yang pengen jadi polisi malah jadi tentara, yang kepengen jadi tentara malah jadi polisi. Ternyata semua yang menghendaki Allah. Apa? Sing kemecer kepengen jadi polisi malah jadi tentara, sing pengen jadi tentara malah jadi polisi. Akhirnya pas tugas bareng, gimana? Loh, anakmu? Iya. Kau aja? Iya. Loh, jadi apa? Tentara. Amin. Jadi polisi. Loh, dulu kamu ingin jadi? Ya, saya ingin jadi tentara. Loh, saya juga ingin jadi polisi. Akhirnya wis. Ayo jajal. Keinginan kita refleksikan. Sekarang ganti pakaian baju, tembak saya pakai kamu, baju tentara saya pakai kamu, polisinya kamu tak pakai. Ya ganti kabeh. Nah, wis. Yang pertama seneng, wah enak jadi polisi ya, ndak berat-berat bawa ransel, ndak berat-berat di kongkon tidur di mana-mana. Enak jadi polisi ya, ndak berat-berat di kongkon apa push up sembarang. Sing polisi macak tentara, enak jadi tentara. Wah. Saya ngimpi ingin memegang tembak laras panjang semacamnya. Mimpi, mantap lah tentara. Gang Diluk ada orang kemalingan, polisi. Aduh. Itu motor saya kehilangan ban. Motor saya bannya hilang. Waduh, masa ban?
Ya bagianmu polisi. Masa bagiannya tentara? Ya polisi. Bingung. Saya harus bagaimana? Harus bagaimana ini? Belum selesai urusan ban motor, ada lagi Pak Polisi. Waduh. Bingung. Tepak sing polisi macak tentara tadi tepak enak-enak gini, panggil komandannya. Woi, kamu itu temannya sudah kemana-mana, kamu malah enak-enak aja. Cepat. Lari, gantungan nggak iso bolak balik malah kayak tahtulinan. Loh ini padahal mbawai lumpur. Waduh ini, wah aja malah tulinan. Akhirnya cepat, coba blok tebuk nang lumpur-lumpuran. Suruh merangkak di bawah itu kecowantol-cantol. Aduh, merangkak di bawah ranjau. Aduh, kecowantol-cantol, enggak kaprah. Oh, ndak enak jadi sing tentara majak udah enak jadi polisi. Aduh, capek ndak pernah berai. Orang cuman butuh-butuh tok sing polisi majak. Aduh, ndak enak, kesel. Dihukum kon ngene tok push up ndak enak. Ternyata kayak gitu itu. Semuanya jangan ingin jadi siapa-siapa. Samsul itu satu, cintai Samsul tadi sampai kau dengan kebaikan. Dan istafti qalbak wa in aftauk, istafti qalbak wa in aftauk, tanyakan pada hatimu walaupun mereka berfatwa. Muga-muga dengan kontemplasi, dengan kita sering dzikir, nanti akan menjadi orang yang berjalan dengan fatwanya hatimu. Muga-muga al-Fatihah.